Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada seseorang yang selalu kita nanti syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesungguhan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita orang-orang yang berhak untuk berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Begini seharusnya ya, orang menyatakan kegembiraannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak memang orang ini tidak tampak seperti orang luar biasa. Di pandangan manusia mungkin dia hanya manusia biasa. Tidak ada tampak ciri-ciri seperti orang alim atau orang soleh, tetapi di hatinya ada kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah remehkan orang yang seperti ini, karena berapa banyak manusia yang seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba as'as akbar madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra qasamahu. Berapa banyak manusia di atas muka bumi ini yang bajunya compang-camping, yang penuh dengan kotoran dan debu pakaiannya. Mungkin dia tidak punya nilai di mata manusia, tetapi demi Allah dia mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini sepertinya biasa, tetapi menyimpan kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun dengan kesederhananya akan membuat malu orang-orang kaya yang ada di sekitarnya, karena tidak bisa berbuat seperti apa yang dia buat. Yang biasa di mata manusia tetapi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak manusia, kam min rajulin mashurin indan nas. Berapa banyak manusia yang masyhur, terkenal, dianggap orang alim, dianggap orang soleh, dianggap orang wali, tapi ternyata laki matalahu indallah, dia tidak mempunyai nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikuatkan dengan perkataan Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami, bahkan sampai berkata begini beliau, kam min darihin yuzar wa sahibuhu finnar, kata beliau. Berapa banyak doreh ataupun kuburan yang diziarahi, yang orang-orang mengira kalau ini adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang soleh, ini adalah orang yang alim, ini adalah orang yang luar biasa di mata manusia, sehingga berbondong-bondong manusia berziarah kepadanya. Tetapi kata Abi Yazid Al-Bustami, wa sahibuhu finnar, padahal orang yang diziarahi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, bahwa rahasianya Allah ada di makhluknya. Fala tahqiranna min mahlukihi syai'ah. Jangan pernah meremehkan makhluknya seperti apapun bentuknya, karena bisa jadi dia itu orang biasa di mata kalian, ternyata dia orang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari baiknya seseorang adalah ketika dia mempunyai prasangka baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa melihat bagaimana fisiknya. Kita diajarkan terutama kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah Sihabuddin, beliau berkata, siapa orang yang kau temui dan engkau tidak mengenalnya, fa'taqid, berkeyakinanlah bahwa dia itu adalah Nabi Khidir, sehingga engkau berprasangka baik kepadanya. Tidak bisa, Bib. Loh, ini ajaran guru-guru kita semuanya, supaya kita apabila ada orang soleh yang tidak kita tahu, mungkin di mata kita biasa, ternyata dia itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak terharamkan keberkahannya. Oleh karena itu ini madhar, kebahagiaan orang yang ingin menampakkan kebahagiaannya. Salah seorang soleh bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi tentang acara-acara maulid demi maulid yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana engkau menanggapinya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bina farihna bih." Orang yang berbahagia dengan kita, kita juga berbahagia dengannya. Siapa orang yang menampakkan kebahagiaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa pada saat itu Nabi Muhammad sedang berbahagia kepadanya, sedang senang dan ridho kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka harus ada penampakan rasa cinta itu, jangan disimpan saja dalam hatinya, harus ada. Karena seorang pecinta itu ingin selalu menampakkan kepada kasihnya rasa cintanya. Apapun yang dia punya, dia akan korbankan untuk menampakkan kecintaannya supaya cintanya diterima oleh kekasihnya. Tapi ketahuilah, kalau kita cinta sama manusia, ya bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Tetapi berbeda ketika kita menyatakan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau lebih dahulu mencintai kita sebelum kita mencintainya. Cinta itu pasti akan diterima bahkan apabila diucapkan oleh seorang pendosa sekalipun. Selama dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta itu tidak akan bertepuk sebelah tangan, karena Rasul lebih dahulu mengungkapkan cintanya kepada kita semua sebelum kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan takut ya. Apa saja yang tidak untuk yang dicintai. Ya, kalau sudah cinta semuanya akan terasa mudah. Ya, bahkan orang-orang yang ahli maksiat pun jangan kalian remehkan, karena bisa jadi dalam hatinya tersimpan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seperti yang saya ceritakan di waktu haulnya Habib Hasan, Sayyidina Nuaiman dan saya dan teman-teman yang lainnya ya. Dahulu minum khamr itu adalah sesuatu yang mubah. Karena hukum agama ini semuanya boleh sampai datang perintah atau datang larangan. Ketika datang perintah maka kemungkinannya 3, wajib, sunnah dan mungkin mubah, alal ibahah saja begitu. Kalau datang larangan kemungkinannya 2, haram dan makruh. Dulunya sebelum ada larangan boleh. Setelah ada larangan terus ada ancaman ya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jatuhnya adalah haram. Tetapi karena ini sudah merupakan kebiasaan dari sebelum ada larangan untuk minum minuman mabuk-mabukan dan lain sebagainya, lalu datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh minum minuman keras, tetapi ada beberapa orang yang dia tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk minum. Tetapi dia mengakui di depan Nabi Muhammad SAW bahwa saya tidak bisa kalah sama hawa nafsu dan saya minta dihukum sebelum saya dihukum di akhirat. Datang kepada Rasulullah SAW dicambuk, dicambuk 40 kali. Ketika dicambuk, ya ada yang melaknat, ada yang menjelekkan, dilihat sama Rasulullah SAW. La tasubbu, jangan dijelek-jelekkan orang ini. Karena demi Allah, orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintanya tetap diakui walaupun dia ahli maksiat. Semoga kita termasuk ya. Karena kita tidak mau menyangkal kalau kita semua ini ahli maksiat. Tetapi semoga kecintaan kita diakui sama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui sama Nabi, la tasubbu, jangan kalian jelek-jelekkan orang ini. Karena orang ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah cinta. Cinta ini berbeda-beda. Ada orang cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan seperempat hatinya, ada yang setengah hatinya, dengan sepenuh hatinya. Tidak harus sepenuh hati. Tetapi keberadaan cinta itu membuat orang berbahagia nanti ketika di akhiratnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa, wa makhtalata hubbi fi qalbi abdin, dalam riwayat fa ahabbani illa harramallahu jasadahu 'alan nar. Tidaklah bercampur kecintaanku dalam hati seorang hamba lalu dia mencintaiku dengan rasa cintanya tersebut, melainkan kata Rasul, Allah mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam api neraka. Tetapi cinta itu harus ditampakkan. Cinta itu harus ditampak apapun dengan caranya ya.
sedikit atau banyaknya, sebisa kita. Tetapi kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk orang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus yang terbaik yang bisa kita keluarkan untuk orang yang paling hebat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaannya merupakan syarat mutlak kesempurnaan iman seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia, ini tampak, ini pemandangan kebahagiaan ini, ingin menampakkan kebahagiaannya dengan apa yang dipunya. Memang harus seperti itu. Ya, kita sering mendengar cerita tentang Abu Lahab, bagaimana dia berbahagia. Berbahagia dengan lahirnya ponaan, bukan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan lahirnya Nabi, tetapi berbahagia dengan lahirnya ponaan laki. Karena laki itu kebanggaan bagi orang-orang Arab. Dimerdekakan budaknya dengan rasa bahagianya ini. Lalu selanjutnya jadi musuhnya sampai meninggal dunia, sampai ditulis dalam Al-Quran. Tetapi kebahagiaan itu tidak pernah dilupakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lahirnya Nabi yang mulia ini. Pertanyaannya, ini orang kafir, bagaimana kalau orang iman berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Apa kira-kira akan dilupakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, demi Allah. Tampakkan bahagianya ketika bulan Maulid ini. Jadikan Maulid ini lebaran kita. An-nas yaqulul id, katanya orang-orang soleh ya, yang ketika cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang orang yang cinta kepada guru, id bikum wa ma'akum ya sayyidi. Orang bilang lebaran. Kalau katanya saya, orang-orang yang soleh ini, bukan saya maksudnya, ini perkataan orang-orang soleh. Berkata kita ini, tidak ada lebaran kecuali ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana kita bertemu Nabi itu lebaran namanya. Mata yang dimuliakan untuk bisa bermimpi Nabi itu baru namanya Kalau ada gini tidak lebaran namanya. An-nas yaqulun id. Idi bikum wa ma'akum ya sayyidi. Lebarannya saya ini kalau ketemu sama panjenengan wahai Nabi Muhammad, itu baru lebaran namanya. Kalau tidak bisa ketemu di dunia, bermimpi dunia, ya lebarannya nanti di akhirat ketika berjalan di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin Allahumma amin. Terkadang orang itu sudah layak untuk bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi tidak menampakkan dirinya bukan karena tidak mau menampakkan, karena tahu maslahat mana yang lebih baik untuk umatnya. Karena berapa banyak orang ini ketika dia diberikan kemuliaan akan timbul dalam hatinya itu sifat-sifat yang membuat dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan timbul mungkin rasa tinggi saya, alhamdulillah sudah bermimpi, kamu sudah takutnya dijaga supaya dia tetap rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kerinduan yang terus ada ini lebih baik daripada dia bermimpi terus hilang rasa rindunya. Tetapi kebanyakan orang bermimpi semakin bertambah rindunya. Orang berbahagia ini harus ditampakkan ya. Ketika berbicara bahagia yang ditampakkan, saya ingat langsung ya cerita Gunung Uhud. Naik Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Gunung Uhud. Orang-orang yang umroh ini jangan dikira Gunung Uhud itu gunung yang dinaiki para sahabat untuk memanah musuh, tidak, itu Jabalur Rumah namanya. Itu gunung panah, Gunung Uhud itu yang besar keliling di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, dan Sayyidina Uthman, 4 manusia mulia ini naik. Uhud tidak bisa menahan dirinya, bergetar bahagia karena dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus bergetar orang ketika disebut kekasihnya. Getaran yang ada dalam badan kita ketika disebut Nabi Muhammad itu namanya cinta. Walaupun badan tidak bergetar, minimal lidah yang bergetar dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada getaran sama sekali, baik di lidah ataupun di badan, menandakan kekosongan hatinya dari yang namanya mahabbah. Nanti akan saya terangkan. Pertama Uhud dulu. Bergetar Gunung Uhud ini. Lalu dihempakkan kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Uthbut ya Uhud." Diam kamu wahai Uhud. Ma 'alaika illa nabi was-siddiq wasyahidan. Di atas kamu ini tidak ada siapa-siapa kecuali seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Maqam Siddiqiyatul Kubra diakui oleh Rasul SAW milik Sayyidina Abu Bakar. Wa syahidan, dan 2 orang syahid. Siapa itu? Sayyidina Umar dan Sayyidina Uth. Langsung saya marah. Berarti saya akan meninggal dalam keadaan menjadi suhada. Karena sudah digambarkan ini 2 orang syahid di belakang saya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uth. Dan mereka berbahagia dengan gelar syahid itu. Karena itu memang cita-cita dan impian mereka semua untuk mati sebagai seorang syahid. Lalu apa kata Nabi Muhammad ketika badan bergetar dengan berbahagia dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ya jabalun min jibalil jannah. Uhud ini gunung yang mencintai kita dan kita cinta kepada Uhud nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Menyatakan kebahagiaannya dengan bergetar badannya, langsung dibalas cintanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibilang, ya, Uhud, terus kalau sudah cinta ditinggal sama Nabi? Enggak. Uhud jabalun min jibalil jannah. Tidak ada gunung masuk surga kecuali Uhud. Kenapa? Goyang berbahagia ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit-sedikit kumpulkan orang bahagia, tampakkan kebahagiaannya. Masak masakan yang paling bagus, yang paling enak, walaupun hanya untuk 10 orang, untuk 5 orang, untuk 20 orang. Nanti itu yang akan membuat kita bahagia, akan meneteskan karena berbahagia, karena kita dahulu ketika hidup pernah berbahagia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita pahami di sini ya. Cerita yang sering kita dengar pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Yang ketika itu beliau sedang menjahit bajunya, lalu bajunya jatuh, rumahnya gelap. Bawahnya rumahnya Rasulullah ini pasir. Jarumnya nyelem. Tidak kelihatan, dicari, tidak ketemu di mana ini. Meraba-raba tidak ketemu. Masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kamarnya Sayyidatuna Aisyah, kamarnya menjadi terang benderang karena cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditemukan jarumnya, kelihatan karena cahaya yang sangat terang. Betapa bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Musibah itu bukan apa-apa, musibah itu orang yang tidak melihat Rasulullah pada hari kiamat. Siapa yang mau gandeng masuk surga? Kalau tidak ketemu Nabi, gimana mau masuk surga? Siapa yang menunjukkan jalannya surga? Tidak ada. Celaka itu kata Rasulullah, orang yang tidak melihat aku pada hari kiamat nanti. Itu celaka yang sebenarnya. Kalau cuma sekedar maksiat selama masih dicari sama Nabi, tidak akan tersesat dia kalau Rasulullah yang gandeng. Kalau Rasulullah yang bela, yang tenang. Tapi kalau tidak dibela sama Nabi Muhammad, mau cari pembelaan dari siapa nanti hari kiamat? Ya, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli ala Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad tidak bergetar sama sekali. Tidak badannya ataupun mulutnya untuk bersalawat. Ini adalah orang yang apes dunia akhirat. Kok bisa tidak bergetar? Bergetar itu menandakan cinta. Kalau tidak bisa badan, minimal lidahnya gerakkan untuk bersalawat ketika disebut nama Nabi Muhammad. Orang celaka itu orang yang disebut namaku lalu mulutnya tidak bergerak sama sekali untuk bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini celaka namanya. Kok bisa tidak bergetar namanya? Karena itu ini adalah keindahan yang totalitas Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada makhluk yang diindahkan diciptakan oleh Allah seindah Nabi Muhammad SAW. Maka harus kita menampakkan sukroniyah, rasa terima kasih kita karena kita sudah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya ucapkan seperti ini. Ketika orang tua kita tidak mencari kita nanti pada hari kiamat. Mana orang tua yang katanya cintanya sepanjang jalan? Tidak ada. Ketika anak-anak kita tidak lagi ingat kepada kita semuanya. Ketika saudara meninggalkan kita semuanya. Ketika orang-orang yang dahulu dekat kepada kita sudah tidak ada lagi pada hari kiamat. Ketika itu putus harapan kepada semua manusia. Di tengah putus asa kita, tidak ada orang yang mengingat kita dan kita tidak ingat kepada siapapun. Hanya satu orang yang akan mencari kita, yaitu Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika diminta sama Allah Subhanahu wa taala, "Saufa yu'tika rabbuka fatardah," saya akan beri kepadamu, niscaya saya akan beri kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridho. Langsung tidak pakai nawar Nabi Muhammad, "Idan la ardo ya wahid min ummati dakhalan nar." Kalau sudah kayak gitu, ya Allah, pemberianmu, saya tidak ridho ada satu daripada umat saya masuk ke dalam nerakanya Allah. Sampai kan satu dari umatnya itu kan, iya apa bukan? Alhamdulillah. Karena itu sukroniyah, rasa terima kasih kita ini harus kita tampakkan. Karena memang harus begitu, harus berterima kasih kepada Allah. Karena kita sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi mana tidak terima kasih kita ini? Ya, dikasih pembela nanti di hadapan Allah, orang yang paling dicintai sama Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di sidang dan yang membela kita Nabi Muhammad, maka kita harus tenang pada hari itu. Alhamdulillah. Mesem sampean. Tapi kalau sudah tidak dilirik sama Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak dilirik itu bukan karena Nabi Muhammad ingin meninggalkannya, tidak. Tapi berapa banyak manusia yang sama Allah kepingin, memang sudah Allah berkehendak dia masuk neraka, tidak lagi ditampakkan wajah manusianya, tapi dirubah dengan wajah hewan supaya Nabi tidak melihatnya nanti pada hari kiamat. Ada yang diwajahkan dengan keledai, ada yang diwajahkan dengan monyet, ada yang diwajahkan dengan anjing, wa iyadzubillah. Wajahnya dirubah sama Allah supaya apa? Tidak ketahuan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selamat semuanya ya. Makanya ayo ya, majlis demi majlis semuanya bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita ini? Kita ini hanya berprasangka sesuatu indah padahal tidak indah. Yang kita anggap ini adalah kebahagiaan padahal tidak membawa kebahagiaan. Tidak ada yang lebih indah, yang lebih bisa membawa kebahagiaan kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita ini dilahirkan tidak bersama dengan Nabi Muhammad, karena kita memang begini kualitas kita ini. Kita sadar diri, bukan kita tidak pantas jadi sahabat. Ya kalau jadi sahabat ya kualitas kita seperti ini kok, gimana kita pantas jadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang-kurang semuanya. Memang sudah ada pilihannya orang sahabat ini. Sudah memang pilihannya Allah untuk menemani Nabi Muhammad, orang-orang yang terbaik dipilih sama Allah. Tapi di balik kita tidak menjadi umat yang berkumpul langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semoga dengan sedikit rasa cinta yang ada dalam hati kita ini, cinta kita nanti itulah yang akan membawa kita layak untuk berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ya sahabat ini ya, oh orang kalau cinta ini tidak masuk di akal. Apa? Tidak masuk di akal. Ayo kalau mau diceritakan tentang pecinta-pecinta ini, contoh ya, guru kita Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Hariri. Ya walaupun bukan saya belajar langsung, tidak duduk, tapi cuma dengar ceramahnya beberapa kali. Tetapi guru saya Sayyid Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid belajar kepada beliau, dan saya belajar kepada Sayyid Salim. Ya kita anggap guru karena gurunya guru saya. Beliau Muhammad bin Muhammad Al-Hariri. Punya anak 4 laki. Namanya siapa? Muhammad semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok bisa Beb? Ya apa Beb? Saya sendiri tidak tahu, bingung saya. Ya apa anaknya Muhammad semua ini namanya? Katanya Syekh Muhammad Hariri, saya berpikir nama lain tidak ada dalam otak dan hati saya kecuali satu nama, yaitu Muhammad, katanya. Hah? Tahu orang cinta, tidak masuk dia kalau orang cinta ini. Ini gila ini namanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sampai melihat Syekh Muhammad Hariri ini, ya Allah Pak, akan berkata orang-orang ini pendusta semua, pecinta bohong semuanya. Kalau melihat satu orang ini saja, gimana dia cintanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, mata memandang berbeda kualitas manusia memang.
Sampai manusia tidak berjantung, ini alien apa jin apa ya. Jantungnya hilang, ditarik dokter heran, di mana manusia kok tanpa jantung? Jantungnya sudah ada sama Rasulullah di Madinah katanya. Apa ada manusia? Ada, Pak. Mau mikir nama lain itu tidak bisa. Yang ada cuma satu nama, yaitu Muhammad. Allah. Nah, kita bagaimana? Ya, walaupun tidak seperti orang-orang itu, ya sedikit lah. Ciri-ciri orang cinta itu selalu mengagungkan apa-apa yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini idolanya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dia agungkan dan dia ta'zimi. Yang pertama adalah sunnahnya. Jangan lagi ada yang berkata tenang itu cuma sunnah. Nah, berarti tidak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Kalau ada Nabi Muhammad, dia tidak akan berkata itu cuma Orang yang berkata ini cuma sunnah, tidak wajib, berarti dia tidak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Pegang omongan saya, orang yang berkata ini cuma sunnah, berarti tidak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Karena orang pecinta pasti agung segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Sunnahnya. Ya, sunnahnya. Yang nomor 2, keluarganya tentunya. Bukan karena manusianya, tetapi karena sambungan darahnya kepada Nabi Muhammad. Kalau manusianya mungkin sama seperti kita, yang mungkin dari habaib, mungkin ada yang ahli maksiat juga. Jangan heran sampean, karena tidak diminta untuk niru, bukan diminta sampean ikut sama habaib, tidak ada perintah sampean ikut habaib, tidak ada. Yang ada perintah cinta kepada habaib. Tidak ada perintah dalam agama untuk mengikuti habaib, itu tidak ada. Yang ada perintah cinta kepada Perintahnya siapa? Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering guru kita Habib Hasim bin Abdullah Kamal Asghar membawakan hadis ini ya. Ahibullah lima yubdukum bihi min ni'ami, cintai Allah karena Allah yang memberikan semua kenikmatan kepada kalian. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada diri kalian sekarang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dari Allah. Maka kita wajib cinta sama Allah, karena semua apa yang kita punya sekarang ini datangnya dari Allah. Fa ahibuni lihubbillah. Maka cintai aku kalau kalian bilang cinta kepada Allah. Siapa aku ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bohong kalian cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Dalam artian apa? Bohong orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tetapi dia tidak cinta kepada keluarga. Urutannya sebagai bohong kalian cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Bohong kalian cinta kepada Nabi Muhammad kalau tidak cinta kepada keluarga. Dalam artian siapa orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya harus cinta kepada keluarga. Yang diminta cinta bukan mengikuti, karena bisa jadi orang selain habaib lebih alim dari habib. Tapi kalau tidak cinta buat apa? Karena itu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau berkata apa? Mafahim yajibu antusohah, pemahaman yang wajib diperbaiki. Karena orang-orang yang tidak senang sama habaib ini berkata apa? Wis jangan ngomong habib-habib. Sudah jelas dalilnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa buat apa? Walaupun dia bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Kan banyak orang berdalil seperti ini. Katakan, gimana mau bertakwa kalau diperintah cinta dia tidak nurut? Katakan sama orang kayak gini, gimana orang mau bertakwa sedangkan dia diperintah sama Allah dan Rasulnya untuk cinta sama keluarganya dan dia tidak menurut? Takwanya dari mana terus? Takwanya dari mana terus? Kalau manusianya mungkin manusia biasa. Manusianya manusia biasa. Makanya Sayyid Muhammad ngarang mafahim yajib antusoha. Ini pemahaman yang wajib diperbaiki ini otaknya miring ini yang bilang inna akramakum indallahi atqakum ini. Perlu di blender ya, perlu di servis ya.
Lo kalau bilang apa namanya paling mulia itu orang paling bertakwa lah. Kalau kau sampean bertakwa ya turuti perintahnya Allah. Perintahnya Allah sama Rasulullah untuk cinta kepada keluarga. Gimana orang bilang bertakwa tapi dia ada cinta? Ini bohong sudah ini. Ini adalah bohong. Wis pakai dalil yang banyak sudah. Keluarkan semua hadisnya sudah. Iya, itu adalah cinta yang bohong. Dari mana semuanya datang ini? Ya kecuali dari rasa hasud yang ada dalam hati itu ya. Kalau sudah ada hasud ini tidak akan ada baiknya sudah. Jangan dimusuhi orang yang benci kepada Habaib. Jangan, saya bilang jangan. Kasihani. Kasih ya. Doakan supaya dapat hidayah. Titik. Jangan benci-benci sampean. Tidak boleh benci-benci. Oh, Bib panas Bib dada. Tidak usah panas. Dari zaman dulu, bukan cuma dari zaman sekarang itu ada semua seperti itu. Dari zaman dulu sampai ada yang bilang kalau Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan. Apa bedanya sama orang kafir Quraisy terus? Apa bedanya sama orang kafirku? Makanya kan Nabi Muhammad dulu ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia tidak punya keturunan lagi, dibilang Muhammad Abtar. Lalu turun ayat Al-Quran, Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika inna syani'aka, yang menjelekkan kamu dia yang terputus keturunannya. Jangan Allah yang tidak terima bilang Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Lah kok sekarang ulama bilang Nabi Muhammad tidak punya keturunan lagi. Terus apa bedanya dia sama orang kafir Quraisy? Apa bedanya dia sama orang kafirku? Sama Pak, satu sama. Omongan ini sudah diomongkan dan Allah tidak terima, langsung turun ayat Al-Quran. Lah sekarang ini ulama-ulama gayanya secara ilmu. Waduh, secara ilmu katanya Nabi Muhammad anaknya perempuan semua, tidak ada yang laki, jadi keturunannya sama kayak kafir Quraisy. Wis banyak contohnya. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang model kayak gini nih. Sudah banyak contohnya ya. Banyak permisalannya, doakan supaya dapat hidayah. Allah yang tidak terima, inna syani'aka huwal abtar, orang yang menjelekkan kamu dia yang terputus keturunannya. Beb punya anak, Beb gimana? Terputus keturunannya itu maksudnya bisa jadi dia itu terputus secara hakiki, tidak punya anak lagi ke bawahnya. Bisa jadi dia tidak mengeluarkan keturunan kecuali keturunan yang akan terus menyeret dia masuk ke dalam nerakanya Allah, sehingga terputus kebaikan dari anak cucu setelahnya gara-gara perbuatan kakeknya yang paling atas. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu mari jangan repot-repot sudah. Jangan nyimpen benci-benci. Jangankan kepada keluarganya Nabi atau ulama, kepada sesama saudara kita tidak boleh benci-benci. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cinta yang di bumi ini jangan simpan benci-benci sama orang. Sudah, orang yang memusuhi orang yang cinta itu sudah hukum setiap zaman ada orang seperti itu. Dan jangan paksakan orang itu sama seperti kita. Karena otaknya berbeda-beda, tidak bisa orang jadi satu. Nabi Muhammad dulu kepinginnya masuk Islam semuanya. Kata Rasulullah, innaka la tahdil man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Faham ya? Jadi jangan dipaksakan orang itu harus sama dengan terus kita salahkan orang yang tidak cocok sama kita. Biarkan, senyumi, doakan dapat hidayah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Ayo ya. Kita ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan prasangka baik kita tidak diberikan kesempatan hidup kecuali untuk memperbaiki diri kita semuanya. Ya, semoga cinta kepada Nabi ini semakin berkembang dalam hati kita ya, sehingga kita mempunyai cita-cita yang sama dengan orang-orang yang mulia, yaitu menjadi pendampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar terjadi ya, sampai di akhirat nanti kita bertemu kembali di bawah bendera Hamad ma'an nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima.